Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhir zaman digambarkan sebagai saat di mana terjadi kekacauan di berbagai tempat. Banyak orang mengalami kecemasan hingga kebinasaan. Bagaimana sikap kita sebagai murid-murid Tuhan menanggapi sabda Tuhan tentang akhir zaman itu? Gambaran yang sering disajikan tentang akhir zaman terasa begitu dramatis, walaupun sebenarnya kita sendiri tidak tahu bagaimana akhir zaman itu akan terjadi. Injil yang kita renungkan hari ini memuat aneka hal yang akan dialami ketika akhir zaman itu tiba. Berbagai tempat di bumi mengalami kekacauan, misalnya perang yang berkecamuk antar wilayah, bencana alam, dan penyakit. Akibat dari kekacauan itu adalah kecemasan, ketidakpastian hidup, hingga kebinasaan orang-orang. Ketika tiba saat akhir zaman, Tuhan Yesus Kristus akan datang dalam kemuliaannya. Situasi runyam sedemikian itu pasti akan menimbulkan pertanyaan, apakah kita sanggup menghadapinya?
Tuhan Yesus menyajikan gambaran akhir zaman dalam sabdanya hari ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun menciutkan nyali murid-muridnya. Kita tidak dapat menghindari saat akhir zaman, sama seperti kita tidak dapat menghindari kematian badani. Kita mesti menghadapi itu semua. Tetapi bukan berarti kita tidak ditinggalkan sendirian begitu saja. Tuhan Yesus memberi jaminan abadi bagi kita bahwa Dia sesungguhnya selalu beserta kita. Tuhan Yesus bersabda, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Dari sabda ini, kita diminta untuk tidak hanya sekedar menunggu kedatangan Yesus yang selalu beserta kita, tetapi kita mesti aktif menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan mewujudkan cara hidup yang setia mengikuti Dia. Menjadi murid-murid Tuhan adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan perjuangan dan usaha keras untuk setia mengikuti Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Perjuangan kita terarah pada keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan Allah di surga. Saat akhir adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tapi kita tidak perlu khawatir. Marilah kita senantiasa berpasrah pada Tuhan dan berusaha mewujudkan cara hidup untuk setia melaksanakan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Allah Bapa kami, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putra-Mu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, hidup dan karya kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.